Hana menolehkan wajahnya ke belakang. Wajahnya berubah pucat saat melihat tatapan mata Dika yang kini nampak berbeda di penglihatannya. Dika, ada apa? Hana sedikit tergagap. Kenapa kau keluar tidak memakai baju? Apa kau sengaja menggodaku? Tanya Dika. Wajahnya masih datar dan kaku. Tidak. Aku melupakan membawa baju ke dalam kamar mandi. Alasan saja. Cetusnya. Pandangannya pun mulai turun menjelajahi tiap inci tubuh Hana yang terlihat oleh matanya. Melihat pandangan Dika membuat Hana gugup dan sontak menutup kedua dadanya dengan tangannya. Apa yang ingin kau tutupi? Tanya Dika dengan tatapan tertuju pada dada Hana. Hana tak menjawab. Lidahnya terasa keluh untuk berucap. Tak mendapat jawaban dari Hana membuat Dika perlahan menegakkan tubuh Hana dengan memegang kedua bahu Hana. Dika, kau mau apa? Hana hendak memundurkan tubuhnya saat Dika semakin mendekatkan tubuh mereka. Pergerakannya terhenti saat tangan Dika meraih pinggangnya dan menarik tubuhnya hingga menempel dengan tubuh Dika. Dika. Hana semakin gugup dengan posisi seintim ini. Sebelah tangan Dika perlahan terangkat dan mengelus sebelah pipi Hana. Kau sengaja menggodaku bukan? Tanya Dika dengan suara yang berubah serak. Hana dengan cepat menggeleng. Sudah aku katakan aku tidak berniat menggodamu. Apa kau serius? Dika mendekatkan wajahnya hingga Hana sontak memejamkan kedua matanya. Aku rasa kau memang sengaja menggodaku. Dika menghembuskan nafasnya di wajah Hana hingga indera penciuman Hana terisi aroma min dari mulut Dika. Hana perlahan membuka kedua kelopak matanya hingga kini tatapannya dan Dika beradu. Aku tidak ingin menggodamu, Dika. Lagi pula kau tidak mungkin tergoda denganku bukan? Hana menutup mulutnya dengan kedua tangannya saat merasa ia salah berbicara. Siapa bilang aku tidak tergoda? Dika semakin mendekatkan wajahnya. Aku ini masih pria normal, Hana. Ucap Dika dengan pelan. Apa? Hana memicingkan matanya. Kau pasti ucapan Hana melayang di udara saat merasakan sesuatu yang kenyal menempel di bibir mungilnya. Kedua mata Hana terbelalak. Tubuhnya dibuat menegang mendapatkan ciuman dari Dika yang sudah lama ia rindukan. Dika menciumku. Batinnya sambil memejamkan kedua matanya. Seolah rindunya akhirnya terbayar sudah, Hana pun dengan refleks membalas ciuman Dika yang dulunya selalu membuatnya melayang. Mendapatkan respon dari Hana membuat Dika semakin memperdalam ciuman mereka hingga ciuman lembut itu pun berubah memanas. Cukup lama Hana dan Dika terlibat dalam ciuman panas yang mereka ciptakan hingga Dika melepas pangutannya saat merasa Hana kesulitan bernafas. Kenapa kau menciumku? Tanya Hana dengan wajah tertunduk. Dika mengangkat dagu Hana hingga kini tatapan mereka pun beradu. Karena aku menginginkannya. Balas Dika kemudian. Apa? Hana tergagap. Dika tak lagi merespon ucapan Hana dan kembali memangut bibir mungil yang dulunya sering menciumnya secara tiba-tiba. Tangannya pun mulai bekerja memberikan elusan di pinggang Hana hingga membuat darah Hana berdesir hebat. Aku menginginkanmu malam ini. Ucap Dika setelah melepaskan pangutannya untuk yang kedua kalinya. Dika, kau jangan bercanda. Hana hampir saja menangis mendengar ucapan Dika yang tengah meminta haknya kepadanya. Aku tidak pernah bercanda dalam hal seperti ini. Lagi pula tubuhmu ini milikku dan aku menginginkannya sepenuhnya malam ini. Ucapnya dengan tegas. Tapi, ucapan Hana kembali terbuang begitu saja saat Dika kembali memangut indah bibirnya. Dengan gerakan pasti Dika menggiring tubuh Hana ke atas ranjang tanpa melepaskan pangutannya. Tubuh Hana dibuat semakin gugup saat Dika membaringkannya secara perlahan di atas ranjang namun tidak melepaskan pangutan di antara mereka. Dika. Hana memicingkan kedua matanya merasa malu dengan kondisi tubuh mereka saat ini. Apalagi saat ini ia dapat merasakan lembutnya kulit Dika yang menempel di kulitnya. Entah keberanian dari mana Hana menarik leher Dika lalu mencium bibir Dika lebih dulu.
Walau sedikit terkejut dengan pergerakan Hana, namun Dika dengan cepat membalas ciuman istrinya itu. "Kau milikku seutuhnya malam ini," ucap Dika lalu dengan perlahan melakukan apa yang sudah sejak tadi ia tahan. Hana hanya diam dengan wajah menahan rasa sakit yang teramat di bagian inti tubuhnya. Dan malam itu Hana pun memasrahkan hati dan tubuhnya untuk pria yang sangat dicintainya sejak dulu sampai saat ini. "Ternyata kau masih virgin?" Dika menatap Hana yang kini terlelap dengan wajah yang masih basah oleh air mata. Ada rasa bahagia yang mengisi relung hatinya saat dugaannya ternyata salah. Sejak dulu Dika selalu berpikir jika Hana sudah menyerahkan mahkotanya pada selingkuhannya, mengingat betapa agresifnya wanita itu jika berada di dekatnya. Untung saja saat itu Dika masih bisa menahan hawa nafsunya hingga tidak merusak Hana. Cukup lama Dika terdiam sambil menatap wajah Hana sebelum akhirnya ia membenamkan tubuh Hana ke dalam dekapannya lalu turut memejamkan kedua kelopak matanya menyusul Hana ke alam mimpi. Mentari pagi yang sudah naik ke peraduannya, bahkan cahaya kini menyelinap masuk dari celah jendela tak membuat Hana terbangun dari tidurnya. Sedangkan seseorang yang tengah memeluk tubuh polos Hana mulai mengerjap menyesuaikan sinar yang masuk ke dalam matanya. "Sudah jam berapa ini?" Suara Dika terdengar serak. Menolehkan wajahnya ke samping untuk melihat jam gantung. "Jam 7 pagi. Gumamnya sedikit terkejut. Dika melepas tangannya yang berada di pinggang Hana lalu bangkit dari pembaringannya dengan hati-hati agar tidak mengganggu tidur Hana. Dika sedikit meringis merasakan perih di punggungnya akibat cakaran kuku panjang Hana untuk menyalurkan rasa kesakitannya tadi malam. Sejenak Dika menatap wajah Hana yang nampak lelap dalam tidurnya lalu turun pada leher Hana yang banyak terdapat bekas percintaan mereka. Senyuman tipis nampak tercetak di sebelah sudut bibir Dika. Dika segera memutuskan pandangannya saat selimut yang menutupi tubuh Hana mulai turun akibat pergerakan Hana yang membuat dadanya sedikit kelihatan. Tak ingin berpikiran kotor di pagi hari dan kondisi Hana yang masih terlelap, Dika pun memutuskan untuk segera berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Tak lama setelah kepergian Dika masuk ke dalam kamar mandi, Hana pun mulai menggeliat. Sinar mentari yang kini menerpa penuh wajahnya membuat tidur Hana terganggu. Perlahan kedua kelopak mata Hana pun terbuka. Hana menyesuaikan sinar yang masuk ke dalam kedua bola matanya lalu mengedarkan pandangannya ke setiap penjuru ruangan. "Aku ada di Bali," gumamnya lalu meregangkan otot-ototnya. Beberapa detik kemudian Hana hampir saja berteriak saat menyadari jika kini tubuhnya tengah polos tanpa satu benang pun. Hana menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya saat mengingat apa yang membuatnya seperti ini. Dika. Ternyata tadi malam itu tidak mimpi. Wajah Hana mulai memerah mengingat adegan panas mereka tadi malam. Terlebih Dika yang terlihat sangat agresif menguasai tubuhnya hingga membuat Hana merasa melayang. "Aku sudah menyerahkannya kepada pria yang aku cintai." Bibir Hana sedikit melengkung. Walau Dika melakukannya mungkin tanpa dasar cinta, namun Hana tetap merasakan bahagia karena telah menyerahkan mahkotanya pada pria yang sangat dicintainya. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat perhatian Hana teralihkan ke sumber suara. Hana menundukkan wajahnya. Ia sungguh merasa malu saat matanya menangkap sekilas dada bidang Dika yang banyak terdapat bekas kecupannya tadi malam. Dengan perlahan dan sedikit meringis Hana menurunkan kedua kakinya ke atas lantai. Ia memeluk erat selimut yang menutupi tubuhnya agar tetap terjaga membungkus tubuhnya. "Au!" Hana meringis menahan sakit yang teramat di bagian inti tubuhnya. Tubuhnya pun terjatuh begitu saja di atas lantai. "Sakit sekali," lirihnya sambil memejamkan kedua kelopak matanya. Dika buru-buru melangkah mendekat ke arah Hana. "Kau mau apa?" Hana dibuat gugup saat Dika memegang kedua bahunya. "Berdirilah," titah Dika tanpa membalas ucapan Hana. "Sakit sekali," rintih Hana lagi. Air matanya pun menetes begitu saja. Dika menghela nafas sesaat lalu kemudian membawa tubuh Hana ke dalam gendongannya setelah melepaskan selimut yang menutupi tubuh polos Hana. "Dika, apa yang kau lakukan?"
Hana dibuat terkejut dengan pergerakan Dika secara tiba-tiba. Dika hanya diam sambil terus melangkah ke arah kamar mandi. Dika pun mengabaikan handuk yang menutupi bagian tubuh bawahnya terjatuh di atas lantai akibat pergerakan Hana. Dengan hati-hati Dika menurunkan tubuh Hana di dalam bathtub yang sudah ia isi air sebelum keluar dari dalam kamar mandi. "Apa kau bisa mandi sendiri?" tanya Dika menatap wajah Hana. "Pergilah. Aku bisa membersihkan tubuhku sendiri," balas Hana menahan malu yang teramat di hatinya. Dika mengangguk lalu membalikkan tubuhnya keluar dari dalam kamar mandi. Sangat ingin Dika membantu istrinya itu membersihkan tubuhnya. Namun niat itu ia urungkan karena ia tidak akan bisa menahan hasratnya jika berada dekat dengan Hana dengan posisi seperti saat ini. Di dalam bathtub, Hana menatap punggung Dika yang semakin menjauh darinya. "Syukurlah dia sudah pergi. Aku sungguh malu sekali." Hana menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dapat ia rasakan saat ini wajahnya terasa panas akibat rasa malu yang ia rasakan. Di luar kamar mandi Dika mengatur nafasnya yang sudah tak beraturan sebab melihat bagaimana bentuk polos istrinya tadi. Terlebih banyaknya bekas percintaan di tubuh istrinya membuat hasratnya kembali naik ingin mengulang percintaan panas mereka. Jika tidak mengingat istrinya yang masih kesakitan akibat ulahnya, Dika pasti tidak membuang kesempatan untuk menerkam istrinya kembali di kamar mandi. Saat berada dekat ranjang untuk mengambil pakaiannya, pandangan Dika jatuh pada spray yang terdapat bercak darah yang berserakan di sekitar Hana berbaring tadi malam. Sebelah sudut bibir Dika tertarik ke samping. Dan lagi ia merasa bahagia karena menjadi pria pertama yang menyentuh istrinya. Dika pun memakai handuknya kembali lalu membuka spray dan menggantinya dengan yang baru. 30 menit berlalu, Hana keluar dari dalam kamar mandi dengan langkah pelan. Ditatapnya Dika yang kini sedang sibuk dengan ponsel di tangannya. Hana menghela nafas lega karena suaminya itu seperti tidak peduli dengan keberadaannya yang sudah keluar dari dalam kamar mandi. Ia pun berjalan ke arah lemari untuk mengambil pakaiannya. "Ayo keluar," ajak Dika setelah memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. "Keluar kemana?" tanya Hana dengan kening mengkerut. "Apa kau tidak ingin mengisi perutmu?" tani Dika. Wajahnya sangat datar dan kaku seperti tidak ada terjadi kejadian apa-apa di antara mereka. Hana menganggukkan kepalanya. "Baiklah, ayo keluar. Aku sungguh lapar," balas Hana. "Apa kau bisa berjalan dengan benar?" tanya Dika menatap bagian inti Hana. Wajah Hana memanas. Aku sulit untuk berjalan," balas Hana jujur dengan kepala tertunduk. Dika menghela nafas sesaat. "Tunggulah di sini. Aku akan keluar sebentar," ucap Dika lalu keluar dari dalam kamar. Dia mau kemana? Apa dia ingin sarapan tanpa membawaku? Hana dibuat bingung dengan sikap suaminya itu. 15 menit berlalu pelayan hotel pun datang membawa makanan untuk mereka. Namun Dika tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Dika sebenarnya kemana? Kenapa dia tidak kunjung kembali? Gumam Hana. Hana pun memilih duduk di atas sofa tanpa menyentuh sarapan pagi untuknya. Ceklek. Suara pintu kamar yang terdengar terbuka membuat perhatian Hana teralihkan ke sumber suara. "Dika, kau sudah kembali?" tanya Hana namun Dika tidak menjawabnya. Dika melangkah mendekat pada Hana lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik kecil yang dibawanya. "Apa itu?" tanya Hana dengan kening mengkerut. "Buka pakaian dalammu," titah Dika. Apa? Kenapa aku harus membuka pakaian dalamku?" Wajah Hana berubah takut.